sebelum kita memulai materi kita selanjutnya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa dimulai untuk pekerjaannya masing-masing. Dimulai. Baiklah, doa selesai. Nah, untuk materi kita selanjutnya itu tentang pembelajaran keterampilan menulis di sekolah dasar. Ya. Nah, menulis merupakan kegiatan untuk menghasilkan kata-kata yang membentuk kalimat yang saling berkaitan dengan menjadi sebuah wacana. Wacana yang dihasilkan dari kegiatan menulis berisi ide, pengetahuan, dan pengalaman dari seseorang yang ingin disampaikan kepada orang lain. 3. Nah, menulis adalah aktivitas yang seluruh otak menggunakan belahan otak kanan. Yang otak kanan itu emosional dan sebelah kiri logika, emosi, dan spiritual. 3. Belahan otak kanan belahan otak kanan manusia yang berisi kemampuan mengatur emosi dapat diimbangi dengan kegiatan belahan otak kiri yang berisi logika, susunan pemikiran yang teratur. 3. Belahan otak kanan untuk mengarang imajinasi dan bersifat abstrak. Belahan otak kiri untuk menulis sifat dan data dan bersifat konkret. Ya. Ada 3 tahapan menulis. Yang pertama, pre-writing. Yang kedua, writing. Yang ketiga, rewriting. Nah, di sini ada 5 bentuk. Yang pertama, narasi. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, persuasi. 4, eksposisi. Yang kelima, argumentasi. Ya. Nah, di sini kita akan membahas menulis deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata atas suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Seseorang penulis deskripsi melalui tulisannya mengharapkan pembaca dapat melihat ataupun mendengar, mencium bau, mencicipi, dan merasakan hal yang sama dengan penulis. Deskripsi pada dasarnya merupakan hasil dari pengamatan melalui panca indera yang disampaikan dengan kata-kata. Ya. Nah, di sini kita akan membahas menulis narasi. Narasi pada dasarnya adalah karangan atau tulisan berbentuk cerita. Seperti kalau orang bercerita tentang mengisi liburan di sekolah, mendaftarkan diri ke sekolah, atau pertandingan olahraga. Cerita ini tentunya didasarkan pada urut-urutan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, dalam sebuah narasi terdapat 3 unsur, yaitu peristiwa, tokoh, dan konflik. Ketiga unsur itu diramu menjadi satu dalam sebuah jalinan yang disebut alur atau plot. Ya. Nah, dengan demikian, narasi adalah cerita berdasarkan alur. Sering juga narasi diartikan sebagai cerita yang didasarkan pada kronologi waktu. Ya. Nah, sedangkan menulis eksposisi atau pemaparan merupakan tulisan hasil peninjauan terhadap suatu hal. Penyampaian gagasan dilakukan secara analitis kronologis, waktu maupun ruang. Tulisan berjenis eksposisi biasanya merupakan bagian dari karangan ilmiah. Penulisan eksposisi dilakukan dengan cara menyusun kerangka yang memuat kata-kata kunci yang dilakukan oleh penjelasan, contoh-contoh, ilustrasi, maupun bukti.
Nah, di sini kita akan menulis argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk menyatakan kebenaran dengan didukung argumen atau alasan yang sesuai. Termasuk dalam bentuk ini adalah tulisan yang bertujuan mengajak, membujuk, dan mempengaruhi orang lain. Ya. Argumentasi diartikan sebagai tulisan yang isinya bersifat meyakinkan suatu hal kepada orang lain terhadap suatu hal. Paragraf argumentasi dapat disusun dengan pola sebab akibat. Artinya paragraf tersebut diawali dengan kalimat utama yang merupakan sebab dan diikuti oleh beberapa akibat. Sebagai kalimat penjelasannya, sebaiknya paragraf argumentasi juga dapat disusun dengan pola akibat dan sebab, yang berarti paragraf tersebut diawali dengan akibat yang merupakan kalimat utama dan diikuti oleh beberapa sebab sebagai kalimat penjelasannya. Nah, yang persuasi yang lebih bertujuan membujuk suatu, mempengaruhi orang lain. Di sini ada 2 jenis penulisan. Yang pertama, menulis permulaan. Menulis permulaan itu yaitu menulis huruf, menulis kata dan kalimat, ataupun menulis tegak bersambung. Yang kedua, menulis lanjutan. Menulis lanjutan itu yang dimaksud dengan mengarang ataupun menulis. Dan penetapan menulis permulaan. Yang pertama, mengarang mengikuti pola dengan cara siswa hanya diminta membuat kerangka seperti contoh pola yang diberikan, yang tentunya idenya harus lebih dekat dengan siswa sendiri. Yang kedua, mengarang dengan melengkapi kalimat, yakni siswa diminta untuk melengkapi kalimat dalam karangan dengan kata yang telah disedia dalam pemikirannya. Bimbingan dengan memasangkan kelompok kata, yakni siswa diminta untuk memasangkan kelompok kata dengan kalimat yang terpenggal atau kalimat lengkap. Hal ini bertujuan agar siswa dapat membuat kalimat yang lebih luas untuk mengurutkan kalimat sesuai dengan gambar seri. Bimbingan dengan pertanyaan. Yang dimaksud dengan bimbingan pertanyaan ini, hal ini diharapkan agar siswa dapat membuat karangan setelah dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, mungkin materi kita sampai di sini. Ibu mohon maaf apabila penyampaian Ibu ada yang kurang. Baiklah, Ibu akan tutup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.